Aku ingin mati, Guru. Aku ingin mati. Aku sudah bosan menjalani hidup. Aku ingin segera mengakhiri semua masalah ini. Itu adalah racun yang sangat hebat. Rasanya tawar, namun ia sangat mematikan. Minumlah sekarang juga, maka besok malam kau akan menjumpai kematian dengan perlahan dan tenang. Terang si guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Kawan, terkadang kita merasa hidup kita sangatlah susah. Kita sulit mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan seringkali kita menyalahkan Tuhan karena merasa Tuhan tak adil untuk kita. Percayalah kawan, bukan Tuhan yang tak adil untuk kita, tapi mata kita yang tertutup melihat nikmat-nikmat yang telah Tuhan karuniakan untuk hidup kita. Karena mata kita terlalu sibuk menangisi keinginan dan harapan yang belum tergapai. Ada sebuah kisah yang penting untuk kita simak, karena kisah ini mungkin mewakili apa yang sedang dialami oleh beberapa orang di antara kita. Semoga bisa memberikan pencerahan agar hidup kita jauh lebih bahagia dan tidak lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan untuk kita. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang kakek tua dan bijak. Penampilan lelaki itu sungguh berantakan, matanya sayup memancarkan kesedihan. Wajahnya muram, melukiskan keputusasaan. Kepada seorang bijak, laki-laki itu memohon, "Guru, aku mohon bantu aku. Hidupku sangatlah menderita. Keluargaku tak memahami aku. Setiap hari rumah kami hanya diisi oleh pertengkaran dan pekerjaanku pun penuh tekanan. Sepertinya tak ada hal yang beres yang bisa aku lakukan." Orang yang dipanggil guru itu menatap lekat pada pria tadi. "Lalu apa yang kamu mau?" tanya kakek tua dan bijak. "Aku ingin mati, Guru. Aku ingin mati. Aku sudah bosan menjalani hidup. Aku ingin segera mengakhiri semua masalah ini. Berikanlah aku jalan agar aku dapat meninggalkan dunia ini dengan tenang. Sesuatu yang dapat membawa kematian padaku dengan cepat dan tidak menyakitkan." Sang guru memanggut-manggut mengerti. "Ini, ambillah," ujarnya sembari menyodorkan sebuah botol berisi air kepada si laki-laki itu. "Apa ini, Guru?" "Kamu bilang ingin kematian yang tidak menyakitkan. Itu adalah racun yang sangat hebat. Rasanya tawar, namun ia sangat mematikan. Minumlah sekarang juga, maka besok malam kau akan menjumpai kematian dengan perlahan dan tenang." Terang si guru. Laki-laki itu terdiam. Ini sungguh aneh, pikirannya. Setelah beberapa banyak orang bijak dan ahli spiritual ia temui, setiap kali ia menceritakan masalahnya, mereka selalu memberikan motivasi kepadanya agar lebih bersemangat dalam menghadapi hidup. Tak satu pun dari mereka mengabulkan permohonannya untuk mati. Tetapi guru yang ada di hadapannya ini sungguh berbeda. Tanpa memberikan nasihat apapun, ia malah memberikan racun untuk dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia lalu menenggak habis seluruh isi botol tadi. Setelah berpamitan, ia lalu berjalan pulang. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, ia berpikir
bahwa hari ini itu adalah hari-hari terakhir dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia ingin meninggalkan kesan yang manis bagi keluarga dan teman-temannya. Ketika tiba di rumah, ditemuinya sang istri dan anak-anaknya sudah pulas tertidur. Dengan penuh rasa sayang, ia menatap wajah orang-orang tersayangnya. Tiba-tiba saja, rasa hangat meresap dalam hatinya. Tak terasa ia meneteskan air mata. Bagaimanapun ia tahu bahwa ini adalah malam terakhir mereka bersama. Karena esok malam nyawanya akan direnggut oleh racun yang telah diminumnya. Lelaki itu menarik selimut untuk menutupi tubuh sang istri dan dua anaknya yang sedang tertidur. Seluruh kenangan indah terlintas di kepalanya. Terbayang baginya dulu saat mereka menikah. Betapa indahnya perasaan mereka berdua ketika pertama kali berhasil membeli rumah pertama mereka. Lalu dengan rasa haru dan syukur, mereka menyambut kelahiran buah hati pertama mereka, disusul kebahagiaan atas kehadiran tangis dan tawa si bungsu. Ingat-ingat ini membuatnya bahagia. Dikecupnya pipi sang istri dan kedua anaknya, sambil membisikkan, "Papa sayang kalian." Ia pun tertidur. Keesokan harinya, lelaki itu terbangun pagi-pagi sekali setelah menjalani sholat subuh dengan teramat sangat khusyuk. Karena ini adalah hari terakhir hidupnya. Lalu ia menyiapkan sarapan untuk anak dan istrinya. Sekali lagi ia berpikir untuk memberikan hal-hal terbaik penghujung hidupnya. Ia hanya tersenyum menemukan pandangan heran dari sang istri. Ia sendiri lupa kapan terakhir kali ia menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Selama ini beban pekerjaan yang berat telah menyita waktu yang banyak dalam hidupnya. Tak ada waktu untuk bersantai bersama keluarga. Setibanya di kantor, laki-laki itu menyalami rekan-rekannya satu persatu, mengucapkan terima kasih atas kerja sama mereka selama ini, dan meminta maaf atas segala kesalahannya. Rapat yang biasa berjalan tegang menjadi lebih lirek. Tiba-tiba saja ia menjadi lebih terbuka atas ide-ide barunya. Ia menjadi lebih menghargai para bawahannya. Seluruh beban pekerjaan dijalaninya satu persatu dengan sabar. Motivasinya adalah menghasilkan karya yang kelak akan dikenang oleh orang-orang yang akan ditinggalkannya. Hasilnya pun akan menjadi lebih baik. Hari itu ia menjadi orang benar-benar berbeda, orang yang benar-benar menyenangkan. Selepas jam kerja, ia bergegas pulang, menyempatkan sholat maghrib berjamaah bersama keluarganya dan makan malam bersama. Keceriaan mereka lalui di meja makan, riuh canda dan tawa di antara mereka menyadarkan lelaki-laki itu bahwa inilah hidup yang akan ia lewatkan. Hidup ternyata sangat indah jika kita mau memandangnya dari sudut pandang yang positif. Lelaki itu tertegun, kini ia berubah pikiran. Ia tidak lagi mau mati, ia masih ingin menjalani hidup yang indah bersama keluarga. Ia masih ingin menghasilkan banyak karya yang bermanfaat. Segera ia lari menuju rumah sang guru. Ia takut terlambat. "Guru, aku belum mau mati. Berikanlah aku obat untuk penawar racun yang kemarin aku minum. Hari ini aku menjalani hidup yang berbeda. Hari ini aku menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan." Sang guru tersenyum. Hidup akan terasa lebih berarti jika kita menyadari bahwa setiap detik maut akan menjemput. Kita akan lebih mensyukuri atas apa yang kita miliki, karena di balik rasa syukur itulah kebahagiaan berada. Sekarang pulanglah.
Sesungguhnya air yang engkau minum kemarin adalah air putih biasa. Air itu tak menyembuhkan penyakit hatimu, yaitu kekurangan rasa syukur. Betapa banyak orang sepertimu yang tidak mampu melihat kenikmatan yang mereka telah peroleh, sehingga mereka merasa hidup mereka penuh dengan penderitaan. Kini, nikmatilah hidup. Anggaplah setiap hari itu adalah hari terakhir hidupmu. Nasihat sang guru. Betapa bahagianya si lelaki tadi. Kini matanya telah terbuka, hatinya ikut terbuka. Dunia yang selama ini ia anggap menyiksa, ternyata menyimpan banyak keindahan. Selama ini pandangannya hanya tertuju pada hal-hal buruk saja, sehingga melewatkan banyak nikmat Allah. Ia pun berjanji untuk lebih mensyukuri usia yang diberikan Allah kepadanya dengan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitulah kawan, kita sering berupaya keras mencari kebahagiaan di luar diri kita. Kita sering mempersalahkan pihak lain atas ketidakbahagiaannya kita. Namun sesungguhnya, setiap penderitaan yang kita alami adalah tanggung jawab kita. Jiwa kita lah yang keruh, sehingga kita tidak dapat melihat kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa mensyukuri atas apa yang ia miliki, bukan menyesali atas apa yang tidak ia miliki. Kebahagiaan bukan terletak di luar diri kita, melainkan ada di dalam kepala dan hati kita. Kebahagiaan itu sesungguhnya adalah rasa syukur atas nikmat Allah. Kita bahagia karena bersyukur, bukan kita bersyukur karena kita bahagia. Saya Novia FR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.